Di sini di segmen We Read dari Tokhamas. Apa sih We Read itu teman-teman? Nah, We Read itu merupakan salah satu platform YouTube Tokhamas yang menjelaskan atau mungkin mereview sebuah buku. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku Filosofi Teras. Apa sih Filosofi Teras itu? Sebelumnya, Filosofi Teras ini merupakan salah satu buku karya dari Henry Manampiring yang menjelaskan mengenai filosofi Yunani kuno mengenai stoikisme atau biasa disebut dengan stoik. Nah, teman-teman semua udah tahu belum stoik itu apa? Nah, stoik itu merupakan sesuatu hal yang membuat kita itu atau mungkin mengharuskan kita tuh berpikir menggunakan nalar manusia atau mungkin kita menggunakan pikiran kita untuk melihat sesuatu dari dua sudut pandang atau mungkin banyak sudut pandang gitu. Nah, sebelum aku lanjut nih, teman-teman kira-kira punya masalah nggak sekarang? Atau mungkin sekarang teman-teman ada hal yang mungkin menjengkelkan atau mungkin ngeselin atau mungkin bikin teman-teman semua itu emosi banget. Nah, di stoikisme kita diajarkan untuk menghadapi hal tersebut dengan tenang, santai, kalem, dan juga rileks. Begitu. Salah satu contohnya yaitu diktomi kendali. Apa sih diktomi kendali? Di sini aku bakalan jelasin mengenai diktomi kendali. Yang pertama yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan sesuai yang udah aku omongin tadi mengenai emosi, perlakuan, dan juga perbuatan kita ketika kita itu menghadapi sebuah masalah. Salah satu contohnya yaitu ketika kita itu terjebak macet, teman-teman. Macet itu merupakan hal-hal yang bikin kita jengkel banget, apalagi kalau kita sedang terburu-buru, terus kita terjebak macet. Nah, itu bagaimana sih cara kita untuk menyikapi hal-hal tersebut? Yang pertama yaitu kita harus melihat dari sudut pandang lain. Kita tidak boleh menjudge atau mungkin menghakimi ketika jalanan itu tiba-tiba macet begitu saja. Mungkin salah satu contohnya ketika kita itu di hari Minggu yang awalnya itu mereka semua liburan atau mungkin hal-hal yang membuat jalanan itu sepi, itu kita harus berpikir secara rasionalis mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin karena waktu itu hari libur atau mungkin mereka itu salah satu keluarga atau mungkin banyak keluarga itu ingin liburan menyebabkan jalanan itu macet. Lalu kita juga harus berpikiran bahwa jalan itu nggak cuma satu, tetapi juga banyak. Mungkin kita bisa mencari alternatif jalan lain untuk mencapai sebuah tujuan kita. Gitu teman-teman. Lalu hal yang tidak bisa kendalikan itu benar-benar random banget, acak. Dan kita tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi atau mungkin kok tiba-tiba hal itu terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika pasangan kita itu selingkuh. Begitu. Nah, ketika pasangan kita itu selingkuh, pasti kita bakalan jengkel banget kan, kayak kenapa sih dia itu selingkuh sedangkan aku udah melakukan hal semuanya untuk dia gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita harus menyikapi dengan tenang, rileks, dan jangan emosi. Nah, hal-hal kita kembali lagi ke hal-hal yang kita bisa kendalikan. Ketika kita diselingkuhi, hal-hal yang bisa kita kendalikan waktu itu adalah mungkin berpikir secara rasionalis apa yang menyebabkan pasangan kita itu selingkuh gitu. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ketika pasangan kita selingkuh, ya sudah, kita let it flow aja. Mungkin kita ambil hikmahnya kalau semisal dia itu bukan yang terbaik bagi kita. Begitu. Oke teman-teman, tadi kan udah aku jelasin mengenai dikotomi kendali. Terus teman-teman udah paham belum mengenai dikotomi kendali itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau belum, aku akan jelasin lebih singkatnya di interpretasi sebuah keadaan. Nah, interpretasi sebuah keadaan itu merupakan salah satu hal yang kita itu selalu terjadi dalam hidup kita. Salah satu contoh halnya yaitu ketika kita itu menghadapi sebuah hal yang di luar ekspektasi kita banget. Atau mungkin kita itu sudah berpikiran hal itu bakal terjadi, namun kita tidak berpikiran bahwa hal itu bakal terjadi seburuk atau mungkin separah itu. Begitu. Nah, cara kita menyikapinya itu gimana sih? Cara kita menyikapinya itu kembali lagi ke dikotomi kendali itu atau mungkin cara mengendalikan diri kita sendiri. Kita lihat dari dua sudut pandang yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti salah satu contohnya yang udah aku jelasin tadi, terjebak macet. Atau mungkin teman-teman bosan nih, contohnya itu aja. Mungkin aku bisa ngambil salah satu contohnya yaitu ketika kita itu sedang dalam lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja untuk di Indonesia itu kan bermacam-macam. Nah, biasanya itu kita dapat job tambahan dari bos walaupun kita itu sudah masuk waktu pulang. Nah, bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi kita saat itu? Mungkin kita kan kayak jengkel, terus mungkin emosi kita tuh yang harusnya udah pulang, udah istirahat, malah dikasih kerjaan lagi begitu. Nah, cara kita mengendalikannya yaitu yang pertama, kita bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Bagaimana ketika kita dapat job tambahan, lalu apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara kita itu melakukan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kita dikasih deadline malam ini harus selesai. Nah, itu gimana cara kita menyikapi hal tersebut? Caranya yaitu yang pertama, ketika kalian
berikan sebuah job atau mungkin kerjaan tambahan oleh bos kalian, itu mungkin kalian bisa berbicara, berdiskusi, siapa tahu bos kalian itu mengerti keadaan kalian seperti itu. Atau mungkin kalau memang tidak bisa atau mungkin memang didesak, ya sudah, kita bisa kerjakan itu, namun jangan menggunakan emosi, tetapi kita tetap santai, relax, dan juga cara berpikir kita itu harus lebih dikendalikan. Jangan sampai kita itu berpikiran negatif kayak kita waktunya pulang tapi malah diberikan job tambahan, aku jadi nggak bisa istirahat dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh ya teman-teman. Nah, kita itu harus berpikir secara rasionalis, atau mungkin kita itu berpikir bahwa itu sebuah resiko ketika kita sudah bekerja begitu. Nah, gimana teman-teman, aku udah jelasin mengenai interpretasi sebuah keadaan yang berkaitan langsung dengan dikotomi kendali. Nah, gimana, udah paham belum? Kalau memang belum paham, tidak apa-apa, mungkin bisa diulangi lagi nanti. Atau mungkin kalau memang teman-teman itu bingung cara memahami itu kayak gimana, mungkin teman-teman bisa langsung beli filosofi teras ini, bisa dijual di beberapa platform, seperti mungkin kalau teman-teman bisa beli online itu ada di TikTok Shop atau mungkin Shopee dan juga Tokopedia. Atau kalau teman-teman bisa ingin melihat secara langsung atau mungkin meraba bukunya itu seperti apa, di Gramedia itu ada, atau mungkin di toko buku Tokamas juga ada.